ada bapak-bapak yang pakai bukan bapak-bapak sih. Hai, makasih udah mau mampir di channel aku. Jadi hari ini kita mau merenung bersama Loli Cimos. Jadi aku kan tinggal di Jakarta, nggak punya kendaraan. Kemana-mana pasti naik gokar. Emang gokar ini membantu sekali sih di hidup aku. Terus banyak banget bapak gokar yang agak bawel kan. Jadi di perjalanan tuh sering banget cerita, tapi seringnya itu emang menyenangkan sih denger cerita-cerita mereka. Soalnya kan biasanya kalau udah tua cerita kisah hidup dan lain-lain gitu kan. Dengernya itu bagus sih menurut aku, jadi pelajaran buat aku juga, karena kan umur aku masih jauh di bawah dia. Jadi seneng aja denger cerita pengalaman hidup dia gitu. Nah kebetulan hari ini tadi aku kan mau pergi makan malam, terus naik gokar. Nah di tengah jalan itu ada yang, kalian tahu nggak, yang biasanya minta uang di jalan tapi pakai baju boneka gitu loh. Nah kebetulan tadi itu ada orang yang pakai baju boneka itu tapi jalannya pincang. Nah bapak gokar aku itu bilang, aduh kasihan banget bapaknya pincang, aku mau berhenti dulu ya non, mau kasih duit gitu. Tapi aku tuh tipe apa ya, aku tuh kurang percaya kalau yang minta-minta itu cacat. Terus apa gitu, akunya kurang percaya karena sering tahu kalau itu bohongan. Kayak yang gendong baby itu katanya, tapi sebenarnya aku nggak tahu sih bener nggak, itu tuh bukan baby dia, itu dia nyewa bayinya. Biar soalnya diinterogasi di TV yang aku lihat, bayinya dia tuh nyewa karena kalau dia gendong bayi, pendapatannya dia tuh jauh lebih besar daripada kalau dia nggak gendong bayi. Jadi bayinya nyewa terus dikasih obat tidur, jadi nggak rewel, nggak nangis gitu. Makanya, nah tapi yang aku lihat emang kayak gitu sih. Jadi bayi-bayi di jalan yang digendong itu nggak pernah marah, nggak pernah berontak, nggak pernah tantrum, udah tidur aja gitu kan ya. Itu sih, jadi aku agak trust issue kalau aduh kasihan ya punya bayi, aduh kasihan ya cacat gitu, aku trust issue sih. Jadi kalau mau ngasih ya kasih aja, tapi terlepas dari dia cacat atau enggak, kalau pengen ngasih ada rezeki ya udah. Karena kalau kita kasihan cacat nanti ternyata dibohongin kan sebel ya. Daripada sebel mending udah kalau ngasih itu tutup mata, udah jangan mikir dia cacat, jangan mikir apa gitu, kasih aja gitu. Nah terus bapak gokar aku itu pokoknya langsung minggirin mobil dan cepet-cepet mau turun ngasih uang ke orang yang pakai baju boneka itu gitu. Habis aku baru pertama sih ketemu bapak gokar yang susah-susah, ini jalanan rame tapi cepet-cepet mau turun cuma buat kasih duit. Itu aku sebelumnya belum pernah nemuin. Paling kalau orang minta-minta dikasih itu ada, tapi ini sampai turun dari mobil dan datengin orang yang pakai baju boneka itu kan. Nah habis dia ngasih uang, tiba-tiba dia curhat lah ke aku. Kebetulan kan aku lagi ngevlog, jadi ada footage dia curhat. Dia itu pokoknya, ini intronya ya sedikit, nanti kalian dengerin sendiri curhatannya. Dia pokoknya intinya kalau ngelihat orang kayak gitu tuh nggak bisa, karena dia tuh pernah di posisi itu. Di posisi itu dalam arti jadi minta di orang jalanan gitu loh, yang nggak punya tempat tinggal, yang minta gitu. Jadi kalau lihat orang kayak gitu, apalagi pincang, dia tuh pincang tuh boleh disebut nggak ya? Apa ada tuna apa gitu ya? Maaf ya, ini bukan mau menjelekkan. Aku takut kayak Deddy Corbuzier, harusnya ada nama lain tapi aku nggak tahu gitu. Ya kalian mengerti ya, ini aku tidak menjelekkan. Nah jadi bapaknya itu dulu pernah tinggal di jalanan,
jadi pengemis gitu-gitu, terus dia mulailah curhat. Nah ini kalian dengerin dulu ya curhatannya. Dari ngemis sampai sekarang nge-grab. Kok nge-grab gokar? Sekarang gokar itu juga dari bertahap ya, nggak langsung saya punya mobil, enggak. Karena kan dulu karena orang tua nggak ada ya, semir sepatu, jualan koran, dagang asongan saya. Masnya yatim piatu dari ini? Dari Saya umur berapa? yatim piatu, ibu saya meninggal saya usia baru 7 tahun. Itu pun meninggal nggak ketahuan itu dia meninggal, maksudnya karena kuburnya secara massal ya. Dia kuburnya secara massal. Meninggal karena apa mas? Kok Jadi kuburnya kalau dibilang keluar dari rumah, jalan nggak tahu kemana, kita tuh pada nyariin seminggu lah, seminggu kita cari nggak ada, akhirnya kita nyari ke rumah sakit tahun 2002. Itu usia saya baru 7 tahun. Usia saya baru 7 tahun. Itu yang nyari juga adik dari ibu saya. Ternyata meninggalnya karena apa mas? Kalau dibilang penyakit, mungkin ya almarhumah penyakitnya kayak semacam apa ya? Karena kan ibu orang Padang ya. Kan orang Padang suka dagang ya. Warung nasi gitu kan, nasi Padang, nasi rames lah, dagangannya laris alhamdulillah. Mungkin ada yang orang katanya sih ada yang nggak seneng. Tadinya ya itu sih Allah alam ya, kita nggak tahu juga ya. Iya ini dugaan doang kan. Dugaan sih. Karena faktornya di sininya bolong nih. Di dokter itu nggak ada penyakitnya. Dada atas. Di sini nih. Iya ngerti. Di sini bolong segini. Ya kalau kata orang pinter mungkin katanya sih seperti itu. Kayak disantet gitu ya. Ya. Tapi awalnya kenanya ke papa kan. Tapi kok bisa, maksudnya tadi mas bilang hilang tuh maksudnya apa? Jadi kayak hilang itu gini loh, nggak tahu kemana ibu saya ya kan, terus kita nyari ke semua rumah sakit, kita cari semua rumah sakit, ada di rumah sakit Persahabatan Rawamangun dengan keadaan sudah kayak gitu. Udah dikubur. Udah dikubur ketemunya. Udah dikubur. Itu Allah alam itu ibu saya atau bukan ya kan? Pokoknya udah dikubur aja. Ya dari situ tinggal sama orang tua. Itu juga di kolong stasiun. Papa saya juga pengamen jalanan tuh, bukannya apa-apa. Emang kami dari kecil tuh emang nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Bener-bener pure di kolong stasiun kita tinggal. Kalau bapak mas meninggal dari? Papa saya meninggal usia saya kurang lebih 15 tahun ya. Masih muda juga ya. Soalnya 2011. Berarti dari situ mas hidupnya susah sampai ngemis, baru sekarang ini lumayan naik kalau gitu. Kalau ngemis sih paling ya ngemis sih enggak sih kak. Enggak sih, kalau kayak semacam kayak ngamen. Ngamen, iya. Pinggir jalan. Kalau sampai bisa beli mobil gimana caranya mas? Ya karena kan udah takdir ya, udah rezeki juga ya kan. Karena kan dari situ saya mulai ngojek, jadi tukang ojek. Iya bertahap ya. Saya pas ada papa saya juga masih udah mulai ngojek 2009 saya ngojek. Dan saya putus sekolah juga. Putus sekolah dari SMP itu? SD saya. SD saya putus sekolah. Saya nggak punya tamatan apa-apa sih. Yang penting saya bisa ngebaca, bisa nulis sudah. Ya kan, yang penting nggak dibegoin orang. Yang penting kita bisa baca, bisa nulis. Bener sih, yang penting nggak dibegoin orang. Logikanya jalan aja. Iya. Apalagi kita tinggal di kolong stasiun gitu ya. Ya namanya pergaulan, apalagi saya masih muda juga. Pergaulan itu wah parah. Rusak ya. Rusak. Tapi masnya keren sih. Kondisi kayak gitu masih niat maju gitu loh. Ya, masih berjuang. Kalau saya mikirnya panjang sih kayak. Mau ngapa-ngapain saya mikirnya, kalau saya orangnya yang saya tanamin sampai sekarang nyesel duluan. Saya mau berbuat apa, saya pasti nyesel duluan. Iya. Masnya udah pikir konsekuensinya gitu-gitu ya. Saya mikirnya panjang. Kalau kita nggak mikir seperti itu ya, mohon maaf pasti nggak bakal. Pasti terjerumus kan. Betul. Iya. Apalagi kita nggak punya orang tua ya. Ya ujung amin jalik lah kalau misalkan kita sampai masuk penjara gitu ya kan. Kalau kita masuk penjara, orang tua kita mbak di sana,
nangisnya kayak apa tahu. Tapi kalau misalkan dia ngelihat kita seperti ini, dia seneng. Karena yang ada di inian dia mungkin semenjak saya tinggalkan ini anak malah jadi orang, bukannya terjerumus oleh narkoba lah ini segala macam, tapi dia malah benar-benar mengangkat derajatnya dia sendiri. Iya. Padahal kalau nggak ada orang tua lebih gampang kan, mau nakal, mau terjerumus gitu kan, nggak ada yang marahin soalnya. Betul. Masnya keren sih. Alhamdulillah ya. Saya dari uang ojek aja saya bisa nikah bang. Saya sudah menikah. Oh udah nikah, wah. Iya. Saya dari hasil uang ojek tuh saya bisa nikah. Alhamdulillah bisa kebeli mobil. Walaupun masih nyicil. Ini juga masih kredit. Makanya ya kalau misalkan anak muda sekarang, kenapa saya bilang terlalu dimanjain sama orang tua? Setuju aku. Karena apa? Dia setiap ini pasti nadang dong ke orang tua. Iya, butuh apa-apa minta, nggak ada usahanya dalam hidup kan. Harusnya mereka tuh sadar diri. Mereka udah lulus sekolah, apa yang mereka lakuin? Ya kerja, cari kerjaan yang halal. Kalau emang dia bener-bener lulusan SMA apa aja yang penting kerja. Yang penting kalian tuh dapat gaji sebulan. Kalau mau berjuang pasti ada aja kan kerjaan ya. Makanya kalau misalkan dibilang anak muda sekarang ya begitulah. Iya, kurang keras hidupnya. Nah itu, dan aku tuh sering banget dengar curhatan bapak Gokar, dan menurutku menarik sih kayak untuk dibagikan, karena memang keren-keren sih cerita mereka. Ini kayak cerita kayak gini sering denger aku cerita yang benar-benar menginspirasi ya. Kalau aku bisa rangkum dari cerita dia anak yatim piatu, bukan dari keluarga kaya, gak ada yang support, tapi dibilang punya pendidikan yang bagus juga enggak, karena dia cuma lulusan SD, gak bisa lanjut sekolah, mama papanya gak ada yang didik, gak ada yang support, gak ada yang dukung kan. Tapi karena dia mau berusaha, dia mau cari jalan, dia sadar kalau hidupnya itu tanggung jawab dirinya sendiri. Jadi dia nggak nyalahin keadaan, kayak kenapa kok aku yatim piatu, kenapa kok aku nggak lahir dari keluarga kaya, kenapa kok aku dari kecil harus mengalami semua ini. Karena kebanyakan dari kita, termasuk aku sendiri, itu tuh lebih ke arah blaming keadaan gitu loh. Kayak kenapa kok gini, kenapa kok gitu. Jadi tidak melihat masa depan dan hanya meratapi masa lalu yang emang kita itu udah nggak bisa rubah gitu. Justru masa depan yang kita bisa rubah, kita malah nggak mikirin, malah terjebak di masa lalu yang sakit hati ini, sakit hati itu, nggak bisa let go gitu loh. Tapi aku salut banget sih sama Bapak Gokar ini, di umur 26 tahun udah menikah, bisa nyicil mobil yang kehidupannya tuh jauh dari kehidupan dia yang sebelumnya. Tapi itu karena dari kekuatan dirinya sendiri, dalam arti dia bisa kuat, gak terjerumus ke drugs, terus gak terjerumus oleh pergaulan dan circle-nya dia yang nakal, karena dia sadar dia punya tanggung jawab dalam hidup, dan dia pengen orang tuanya bangga meskipun orang tuanya udah meninggal. Kayak kita aja, orang tua kita masih hidup, kita belum tentu pengen ada rasa ngebanggain orang tua kan. Ini orang tuanya udah gak ada, yang gak bisa nyocotin dia juga, tapi dia masih ada kesadaran kalau nanti orang tua gua lihat gua di atas sana bakal bangga ngelihat gua pencapaian gua sampai saat ini gitu. Itu keren banget sih. Nah gitu aja dulu sharing dari aku. Semoga Bapak Gokar ini kisahnya bisa jadi berkah lah ya buat kita semua, jadi bahan pembelajaran, dan kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Karena hidup kita mungkin sebagian besar dari kita itu jauh lebih beruntung daripada dia. Kalau dia bisa, aku yakin kita juga pasti bisa kalau berusaha gitu. Oke, bye-bye. Makasih ya udah nonton renungan aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian. Bye-bye.